Operasi Barbarossa. Barbarossa adalah nama seorang kaisar Jerman pada abad pertengahan. Nama tersebut diambil oleh Hitler atas dasar keinginannya untuk memenangkan perang dan invasinya terhadap Uni Soviet di tahun 1941 yang pada saat itu tanpa persiapan dan dengan target yang cepat. Hal tersebut terjadi pada masa Perang Dunia Kedua, di mana ketika itu Jerman memang telah memiliki keinginan yang besar untuk menginvasi Uni Soviet yang merupakan salah satu bagian besar dari kekuasaan di dunia saat itu. Walaupun keinginannya terhalang oleh perjanjian non-agresi di antara kedua belah pihak, akan tetapi hal tersebut nyatanya tidak mengurungkan niat sang Führer untuk melakukan penyerangan terhadap Soviet. Alhasil, dilaksanakanlah sebuah invasi yang diberi kode Operasi Barbarossa dengan tujuan untuk memperluas lahan serta menambah sumber daya alam yang dibutuhkan oleh negeri Panzer tersebut. Luasnya wilayah dan faktor alam serta rezim komunisme pun membuat Hitler sangat ingin menginvasi negara tersebut. Kebenciannya terhadap komunisme dan Yahudi membuat keputusannya semakin bulat untuk melakukan penyerangan tersebut. Pada saat itu, ditaklukkannya Yunani yang menyatakan diri sebagai negara anti-Jerman dan Nazi, serta Yugoslavia yang sebelumnya berhasil mengalahkan Italia, membuat operasi Barbarossa harus tertunda. Operasi Barbarossa yang diinisiasi oleh Hitler ini pun ditentang oleh beberapa jenderalnya karena berbagai faktor yang sangat beresiko, antara lain persiapannya yang terlalu cepat dan kekuatan Inggris di bagian barat belum selesai ditaklukkan. Jika tetap melakukan penyerangan dengan kode operasi Barbarossa tersebut, bukan tidak mungkin posisi Jerman akan terhimpit di antara kubu barat dan kubu timur, yang mana akan menyebabkan kehancuran bagi Jerman itu sendiri. Walaupun demikian, Hitler tetaplah Hitler. Hingga pada 22 Juni 1941, jalankanlah operasi Barbarossa dengan lebih dari 4 juta pasukan dikerahkan oleh Jerman melalui strategi mengepung dan menguasai yang ada di 3 titik yang akan diserang dan menjadi acuan awal bagi Jerman, yakni Leningrad, Moskow, dan Kiev serta Kaukasus. Rencana tersebut awalnya lancar seolah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Akan tetapi, kegagalan pun seketika hadir di tengah suksesnya penyerangan awal yang dilakukan Jerman. Hitler salah perhitungan dan menganggap semua akan selesai sebelum musim dingin datang. Mata-mata Uni Soviet mendapat kabar bahwa Jepang tidak jadi membombardir dan menyerang Uni Soviet dari timur. Sehingga Stalin dengan cepat dan yakin mengerahkan pasukannya di bagian timur untuk menjadi bala bantuan bagi bagian barat yang telah ditaklukkan. Alhasil, sebelum pasukan Jerman sampai di Moskow, Hitler pun melakukan blunder dan malah menunda penyerangan di Moskow, yang kemudian mengirim bala bantuan ke selatan untuk dapat menaklukkan kota di bagian selatan. Selanjutnya, pasukan Jerman pun mendapat musuh baru berupa cuaca ekstrim yang membuat banyak dari tentara Jerman mati kedinginan serta pasukan semakin menipis karena Jerman tidak mengantisipasi hal tersebut. Kondisi itu kemudian membuat perhitungan awal menjadi berantakan. Ditambah lagi, menurut pengamat ekonomi Jerman, keadaan minyak pada saat itu mulai habis dan menipis, sehingga pergerakan semakin melambat karena ditariknya awak pesawat dan malah bergerak makin ke selatan untuk mengambil alih pasukan minyak Uni Soviet. Kondisi ini diperparah dengan dipecahnya beberapa jenderal awal yang memimpin karena pasukan Jerman berhasil dipukul mundur di beberapa daerah penaklukannya di Uni Soviet. Akibat berdatangannya bala bantuan dari pasukan yang disiapkan pada medan musim dingin yang berjaga di sisi timur, kekalahan demi kekalahan mulai dialami Jerman. Hingga pada akhirnya Hitler dengan terpaksa harus menarik mundur pasukannya yang sedari awal diperintahkan untuk tidak mundur sedikit pun, walau harus mati di medan tempur. Hal ini dikarenakan kondisi kerugian yang makin besar akan timbul dan akan menyebabkan Jerman benar-benar kalah dalam perang tersebut. Inilah prosesi saat kehancuran rezim militer Jerman yang dikdaya di Eropa Barat dan hampir ingin menguasai dunia akhirnya dapat dikalahkan oleh kesalahannya sendiri karena terlalu berambisi untuk memiliki segalanya dan terlalu bernafsu untuk merebut kekuasaan setinggi-tingginya, serta mengatakan bahwa ras Jermanlah yang paling berkuasa dan berjaya di dunia ini.